Waalaikumsalam. Pada siang ini saya akan menjelaskan cara penggunaan Videotron di ruangan ini. Sebelum masuk ke cara penggunaan, apa aja sih yang ada di perangkat-perangkat Videotron itu? Sebelumnya kita mau-mainin gambar sistem cabling Videotron yang sekarang terpasang ini terdiri dari 6 kabinet ke samping, 4 kabinet ke atas, dengan tarikan langnya itu berjumlah 4. Kalau bisa dilihat dari video prosesor yang bagian bawah, dia ada 2 kabel lang yang menuju kabinet pertama paling bawah, dan dia melooping ke kabinet ke sampingnya, dan loopingnya itu menggunakan kabel lang antara kabinet ke kabinet. Dia melooping sampai ke atas. Satu tarikan lagi dia mulai dari kabinet keempat pada gambar, dia melooping ke samping, ke atas, dia berbentuk S paralel itu, dan 2 kabel yang di ujungnya yang terakhir kabinet tadi kabel itu. Jadi di atas kiri 1, di kabinet yang ke 4 bagian atas 1. Itu yang bagian atas itu kabel backup. Fungsinya apa? Pada kabel backup ini bila terjadi kabel input yang 2 di bawah ini bermasalah, kondisi Videotronnya tetap menyala karena dia kabelnya terbackup dari input atas itu. Nanti mungkin kita coba kabel backupnya. Dan ini dengan dimensi ukuran keseluruhan itu, ukuran set screen-nya itu 3840 atau sekitar 4 meter kurang kali 1920, hampir 2 meter. Dengan resolusi keseluruhan Videotron ini adalah 1536 kali 768 pixel untuk resolusi videonya, dan menggunakan pitch 2,5. Artinya pitch 2,5 itu antara jarak lampu dengan jarak lampu yang lainnya itu berjarak 2,5 mili, dan minimal jarak pandang di 2,5 meter paling minimal. Kita lanjut lagi. Perangkat-perangkatnya yaitu yang pertama yang pastinya LED display-nya, yaitu kabinetnya, ada receiving card, ada flexible kabel, ada power supply-nya, ada kabel LAN, juga ada pilo prosesornya yang tipenya itu PX400. Yang pertama kita bahas di display-nya. Satu kabinetnya itu berukuran, dia landscape 640 dengan tinggi 480. Satu kabinetnya. Satu kabinet itu berjumlah 6 modul. 2 modul ke samping, 3 modul ke bawah, dengan ukuran per modulnya itu 3216. Power consumption-nya itu di 600 per meter. 600 pun itu dia untuk angkatan pertama aja. Setelah running dia bakal turun di 200 sampai 300. Dia angkatan pertama sama konten full putih, dia plus lagi tinggi-tingginya di 600 itu. Dengan jarak pandang di 2,5 meter paling minimal. Makin jauh makin terlihat jelas. Kita next. Selanjutnya ada receiving card, yaitu yang menerima sinyal dari video prosesor yang dikirim melalui kabel LAN dan diterima oleh receiving card. Receiving card itu receiving card, power supply,
kabel fleksibel kabelan itu berada di dalam kabinet. Nanti kita buka. Ada power supply yang untuk mensuplai listriknya modul maupun receiving card. Ada kabel fleksibel. Kabel fleksibel itu antara koneksi dari receiving card ke modul menggunakan kabel fleksibel. Kabelan digunakan untuk looping antara receiving card satu ke receiving card lainnya menggunakan kabelan, dan kabelan juga digunakan untuk koneksi dari video prosesor, output dari video prosesor menuju ke receiving card pertama paling bawah itu tadi dia menggunakan kabelan. Selanjutnya video prosesor dengan seri TX400 dari Novastar yang fungsinya dia mengatur input dan output. Jadi input laptop, PC yang dikoneksikan dengan HDMI dikoneksikannya di video prosesor ini. Dia ada 2 HDMI port inputnya, bisa dua laptop atau 2 PC masuk, 1 kabel DPI, dan nanti juga dapat kabelnya juga, kabel HDMI-nya plus kabel DPI to HDMI. Gunanya nanti kalau yang di DPI HDMI itu yang di prosesornya tetap DPI, tapi koneksi ke laptopnya pakai HDMI. Nah, ini bagian depan dan bagian belakangnya si video prosesor. Yang bagian atas tampak depannya ada layar untuk indikator input masuk apa tidaknya. Lalu ada knob putaran, ada tombol escape, ada tombol scale atau main atau PIP. Yang kelima itu ada tombol input. Dan selanjutnya yang 6 tombol function. Yang di bagian belakangnya itu dia ada port Ethernet. Port Ethernet itu buat kontrol. Jadi selain kita mengkontrolnya dari device-nya langsung, dia bisa dikontrol by software. Nanti harus diinstal dulu aplikasinya di laptop. Nanti kita bisa kendalikan dari laptop by software dengan koneksi kabelan dari laptop masuk ke kabelan si TX400 ini. Ada 2 port input, 2 port input HDMI, ada 1 itu loop, dia mirroring sama. Ada terdapat juga port kabelan itu yang berjumlah 4 yang digunakan untuk dari video prosesor ini menuju ke receiving card. Ada 1 HDMI output jika dibutuhkan misalkan untuk mirroring ke TV atau ke proyektor, bisa ngambil dari si port HDMI itu yang di bagian di outputnya itu. Secara gambar sistematiknya seperti ini. Source HDMI laptop bisa 2, PC bisa menggunakan kabel DPI yang telah tersedia. DPI itu HDMI. Lalu kontrol PC-nya menggunakan kabel RJ45 dan USB. SDI bisa, dia ada port SDI juga untuk biasa kamera yang menggunakan port SDI. Dan 4 port yang tersedia itu yang menuju ke Videotron. Sebelum masuk ke cara penggunaannya, mungkin ada pertanyaan Pak? Apa lanjut? Lanjut, nanti mungkin waktu praktek aja. Boleh, siap. Untuk mengoperasikan Videotronnya yang pastinya yang pertama itu kita nyalakan dulu, pastikan panel listrik yang di MCB tadi udah diarahkan ya? Udah di belakang itu dalam keadaan
Dan kalau misalkan dia sudah masuk di terbaca di video prosesornya, tandanya itu di layar kecilnya video prosesornya terbaca resolusinya, itu tandanya sinyal dari laptop ke video prosesornya berarti udah baca, udah langsung tampil dia otomatis, kecuali dia bacanya no signal. Itu bisa dicek lagi kabelnya, atau mungkin kita nyoloknya kurang tekan, kurang ke dalam. Jadi sistemnya itu kita misalkan ya kalau satu input tampil langsung di HDMI 1. Misalkan kita ada dua PC atau dua laptop 1, laptop 2, dia bisa tampil secara bergantian, maupun dalam satu layar itu dia bisa tampilan bagi dua dengan sistem picture in picture. Jadi laptop 1 sebelah kiri, misalkan laptop yang keduanya itu di sebelah kanannya, bisa seperti itu. Bisa pun full screen tampil secara bergantian, itu bisa juga. Dan untuk keterangan brightness-nya kita juga bisa atur di video prosesornya. Jika misalkan keterangan atau kurang terang, kita bisa adjust dengan cara menekan tombol knob itu sekali, tampil menu, pilih ke screen brightness, tekan tombol yang putar itu sekali lagi, nanti dia ada adjust persennya. Kita putar ke kiri untuk mengurangi brightness, putar ke kanan untuk menaikkan brightness. Ntar lebih lengkapnya kita praktek langsung. Selanjutnya lock button itu sih sebenarnya mengantisipasi supaya orang yang nggak tahu settingannya misalkan ngotak-ngatik. Nah, jadi kita bisa kita lock button dengan cara pencet knob sama tombol exit berbarengan selama beberapa detik sampai ada gambar lock, gambar gembok, dan otomatis nanti kalau kita pencet klik udah lock tombolnya. Untuk ngebuka locknya juga sama seperti angkanya, tombol putaran knob itu dipencet berbarengan sama tombol exit, ditekan beberapa detik, dia akan membuka lagi locknya. Dan ini langkah selanjutnya itu mengatur picture in picture yang saya tadi bilang. Itu dalam satu tampilan layar itu kita bisa bagi dua tampilannya, yang sebelah kiri laptop 1, yang sebelah kanannya laptop 1 lagi. Nanti kita bisa atur dengan caranya itu ada di layar setting, dipencet enter di knob itu, main layer, lalu pilih statusnya di on-off. Nanti pilih PIP juga, pilih source-nya, PIP input berapa yang akan ditampilkan di sebelah kanannya. Nanti mungkin kita praktekkan. Nah, tapi kurang lebihnya seperti ini nantinya. Dia ada main layer itu input utamanya, PIP-nya untuk keduanya yang kita akan tampilkan bisa kita atur posisinya, mau di mana di PIP-nya, mau di sebelah kiri, mau sebelah atas, kita bisa atur gitu, bisa adjust. Bahkan kita bisa bagi dua juga, tengah-tengah input 1, main layarnya, di sebelah kanannya itu PIP-nya. Yang tadi saya bilang, selain dia bisa
kita kontrol langsung dari device-nya, kita juga bisa kontrol by software yang menggunakan software yang bernama Vcam. Nanti kalau dibutuhkan bisa di-download softwarenya, software Vcam. Langkahnya itu yang pertama, pastikan IP laptop kita satu jaringan nih dengan si video prosesornya. Si video prosesornya IP-nya itu 192.168.0.10. Jadi laptop juga harus mengikuti segmennya di 0, 192.168.0 berapa belakangnya 11 misalnya 12 dalam satu jaringan namanya. Setelah sudah satu jaringan, buka softwarenya, lalu pilih connect. IP-nya, IP defaultnya si video prosesor itu 192.168.0.10, dan laptop disamakan IP-nya, segmennya di segmen 0.11 bisa. Lalu buka softwarenya, kemudian pilih sistem. Mungkin praktik aja langsung kali Ya, langsung prakteknya gimana? Boleh Pak. praktik aja Karena ini lebih kepada ini ya, sistem prosesor atau apa.